Oke teman-teman, ini setelah kita bersihkan unit proyektornya dari kotoran hewan cicak tadi, setelah sudah bersih, nah di sini sudah disediakan satu unit power supply Acer X1161N yang akan kita ganti ke unit proyektor Acer ini. Nah, sementara ini tadi power supply-nya yang rusak ya, yang terbakar. Ini terlihat di sini secara fisik power supply-nya itu terbakar dan hangus. Ini apabila kita cek keseluruhan, ini rata-rata semua hampir keseluruhan komponennya itu sudah short. Jadi sulit untuk kita melakukan repair-nya atau service, penggantian komponen tentunya. Dan apabila ini kita paksakan untuk mengganti komponen, biasanya itu hasilnya tidak akurat dan besar kemungkinan dia akan mengalami short kembali ya. Jadi kita ganti saja menggunakan power supply yang baru. Ini power supply yang baru yang akan kita ganti ke unit proyektor Acer ini. Jika teman-teman semua membutuhkan spare part untuk proyektor Acer ini, kami menyediakan stoknya. Dan apabila ada permintaan untuk mengenai spare part proyektor merek, seri, tipe, dan model lain, kami juga menyediakan spare partnya. Baik itu spare part power supply maupun spare part seperti kayak lampu, segala jenis model dan tipe lampu, dan juga menyediakan mainboard, dan kita menyediakan juga berbagai macam jenis fan proyektor, dan juga kita menyediakan spare part lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan servis proyektor, tentunya harga bersahabat dan kualitas terjamin, dan ada garansi tentunya. Garansi untuk yang pembelian spare part baru, dan kami juga menyediakan garansi khusus untuk spare part yang second. Kali ini adalah kita melakukan proses penggantian power supply proyektor Acer X1161N yang baru. Jadi buat teman-teman yang memiliki unit proyektor, itu harap dijaga dengan baik. Apabila terjadi kasus seperti ini, itu biasanya power supply-nya hancur karena masuknya hewan-hewan kecil yang akan membuat komponen spare part proyektor itu hancur, rusak total. Seperti halnya pada proyektor Acer 1161N ini, power supply mengalami mati total atau matot. Dan rata-rata biasanya kerusakan power supply itu apabila kondisinya mati total, itu kebanyakan itu terjadi pada unit power supply-nya. Ada beberapa power supply yang bisa di repair dengan mudah mengganti komponen IC saja, dan ada juga beberapa proyektor yang power supply-nya sudah parah namun tidak bisa kita ganti power supply-nya. Salah satu contohnya seperti kasus ini, tidak bisa kita mengganti atau merepair komponen yang terbakar karena ini jalurnya sudah hancur semua.
Mudah-mudahan cara ini berhasil dan tidak ada lagi kerusakan yang lain. Dikarenakan kebanyakan kerusakannya itu komplikasi atau banyak problem yang lain selain kita mengganti power supply. Setelah berhasil kita mengganti power supply-nya, masih ada lagi perangkat lain yang mengalami problem. Misal kerusakan proyektor ini mati total, sudah jelas power supply-nya yang rusak. Nah, ketika kita ingin mengganti, niat kita untuk mengganti power supply-nya, ternyata ada kerusakan yang lain atau indikasi lain. Misal dia tidak bisa menyala. Tidak bisa menyala dalam arti kata LED hidup, power hidup, namun dia tidak bisa nyorot lampunya, tidak bisa tampil gambarnya. Nah, ini berarti masih ada kerusakan yang lain selain dari power supply. Tapi langkah utama dalam menganalisa dan mengecek proyektor, kita harus cek yang utama itu. Apabila dia kondisinya mati seperti ini, yang utama kita cek yaitu adalah power supply-nya. Itu lebih baik menganalisa proyektor terlebih dahulu sebelum kita memberikan informasi kepada pelanggan atau customer untuk apa kerusakannya dan berapa biayanya. Karena ditakutkan adalah setelah kita menginformasi dan menerka bahwa power supply saja yang rusak, maka biaya yang dikeluarkan otomatis hanya power supply saja. Nah, yang ditakutkan adalah mengantisipasi yang ditakutkan adalah ketika kita sudah berhasil mengganti power supply, namun ada gejala lain yang rusak selain power supply itu sendiri. Jadi kita harus fix dalam menganalisa agar tidak terjadi miskomunikasi kepada pelanggan atau customer kita. Jadi sebelum kita memberikan informasi apa yang rusak dan berapa biayanya, tafsiran biaya, ada kalanya lebih baik kita analisa secara full agar kita tidak salah paham memberikan informasi terhadap customer. Karena customer itu biasanya dia terima bersih dan tidak tahu menahu. Dia mengeluarkan biaya sesuai dengan apa yang kita sampaikan dan sesuai dengan apa yang kita informasikan kepada customer. Apabila kita vonis power supply yang rusak, maka kita harus mengeluarkan informasi budget power supply, berapa biayanya. Begitu pula sebaliknya, pelanggan akan mengeluarkan biaya sesuai dengan apa yang kita informasikan. Untuk menghindari hal itu agar tidak miskomunikasi, ada baiknya kita cek keseluruhan, yaitu dalam kondisi seperti ini, pada kasus proyektor mati total, sebaiknya kita analisa power supply-nya dulu. Apabila kita berhasil dalam menangani atau mengganti power supply-nya, barulah kita fixkan informasi, memberi info bahwa yang rusak itu hanya power supply-nya. Jika ada kerusakan yang lain selain dari power supply-nya, barulah kita beri informasi bahwa ada kerusakan yang lain. Misal power supply-nya hidup, sudah berhasil kita kerjakan dan sudah berhasil kita ganti, namun proyektornya tidak nyorot alias lampu tidak tampil. Nah, ada kalanya selain power supply itu rusak, ternyata lampunya juga rusak alias putus. Nah, di sana ada dua info biaya yang harus teman-teman sampaikan kepada customer. Info yang disampaikan adalah power supply dan biaya ganti lampu. Jangan sampai teman-teman itu nombok atau mengalami kerugian, karena salah satu selisih dalam menginfokan sebuah kerusakan itu merupakan kerugian buat teman-teman. Karena terkadang apa yang kita infokan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Inisialnya kita ingin mengganti power supply,
Nah, setelah kita melaksanakan pekerjaan, ternyata lampunya juga rusak. Sementara harga lampu itu lebih mahal daripada power supply. Jadi hati-hati dalam memberikan informasi kepada customer. Takutnya customer tidak tahu menahu, dan itu merupakan tanggung jawab kita jika infonya sudah deal. Jadi sebelum deal atau fix informasi kepada customer, ada baiknya kita cek secara full dulu keseluruhan, apakah ada kerusakan yang lain selain dari rusaknya power supply. Itu beberapa tips yang saya berikan, karena di sisi lain kita melaksanakan analisa dan memperbaiki proyektor. Saya juga selalu berbagi tips kepada teman-teman, saling mengingatkan kehati-hatian dan ketelitian dalam sebuah pekerjaan itu sangat penting, karena untuk menghindari kesalahpahaman atau selisih dalam berkomunikasi, tentunya dalam memberikan informasi mengenai budgeting info kerusakan proyektor. Oke teman-teman, ini pemasangan power supply sudah selesai. Semua soket-soket kabelnya sudah terpasang dengan rapi. Pastikan semua soket-soket kabel terpasang dengan rapi dan tepat pada posisinya. Nah, langkah selanjutnya kita akan lakukan proses pengetesan. Apakah proyektor ini menyala, berhasil penggantian power supply atau tidak. Sekarang kita ambil kabel powernya dan kita hubungkan ke proyektornya. Oke teman-teman, setelah kita hubungkan power supply ini, kabel power ini ke proyektornya, alhasil itu LED, tombol LED-nya menyala ya, warna merah. Artinya kita berhasil mengganti power supply proyektor Acer ini. Jika sudah menyala warna merah, artinya power supply ini sudah normal dan sudah bisa kita nyalakan kembali. Ya teman-teman bisa perhatikan proyektornya sudah menyala kembali ya, menyala, lampunya sudah tampil dan sudah nyorot ya. Ini lampunya menyala dan LED pada tombol power tombol mainboard itu sudah berubah biru. Artinya proyektor ini sudah kembali normal seperti biasa. Dan ini pemasangan proyektor, penggantian proyektor pada power supply itu berhasil. Ini ya teman-teman, itu sudah nyala ya. Nah ini sudah nyala. Proyektornya sudah nyala dan tampilan di sana juga sudah tampil bagus. Ada logo Acer. Teman-teman bisa lihat ya, di sana ada logo Acer. Artinya proyektor ini sudah nyala dan bagus. Nah, perlu teman-teman ketahui, setelah berhasil kita mengganti power supply proyektor, nah, ada baiknya teman-teman itu cek juga hasil tampilan yang ada pada gambar proyektor itu sendiri. Yang ditakutkan setelah kita mengganti power supply-nya, ternyata ada indikasi kerusakan yang lain, yaitu
layarnya bintik-bintik. Nah, itu biasanya kerusakan yang terjadi itu ada pada chip DMD-nya. Jadi yang dikhawatirkan adalah power supply rusak, DMD juga rusak. Tapi ini kebetulan hanya power supply saja rusak dan DMD-nya aman karena tampilan gambarnya bersih, tidak ada bintik-bintik atau berjamur. Oke, teman-teman bisa lihat ini videonya. Proyektornya nyala ya. Ini lampunya nyala normal, kemudian fan kipas exhaust-nya juga nyala normal. Di sini bisa dipastikan itu sudah tampil di layar. Artinya proyektor ini kembali normal seperti sedia kala. Mudah-mudahan proyektor ini awet dan tidak lagi terjadi kasus kerusakan yang sama. Nah, apabila sudah seperti ini kondisinya, sudah nyala seperti ini, artinya sudah aman dan kita bisa rapikan kembali casing-casing yang sudah kita buka tadi. Sekarang kita matikan dulu proyektornya dengan menekan tombol powernya 2 kali tekan. Oke, setelah proyektor itu mati, maka kita cabut penghubung kabel listriknya. Sekarang kita pasang kembali cover yang ada pada penutup mainboard proyektor. Pasang kembali tutupnya. Kita rapikan kembali. Pasang semua baut-baut yang ada pada penutup casing atas mainboard agar mainboardnya itu aman apabila terjadi benturan. Untuk masalah biaya penggantian power supply atau harga power supply untuk proyektor Acer X1161N maupun proyektor merek lain, teman-teman bisa informasikan di bawah kolom komentar, nanti akan kita jawab mengenai problem dan kendala apa yang teman-teman alami. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Apa kebutuhan mengenai spare part proyektor, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Kita pasang kembali casing proyektornya.
Ya teman-teman, apabila semua casing proyektor itu terpasang dengan rapi, maka kita melakukan tes ujinya kembali untuk memastikan bahwa proyektor ini benar-benar oke dan normal. Kita pasang kembali kabel powernya, kita hubungkan ke proyektornya. Nah, di sini perhatikan LED tombol powernya sudah menyala. Artinya proyektor ini sudah tidak mati lagi atau tidak matot. Ini dia power supply yang tadi sudah kita ganti. Ini power supply yang rusak tadi, yang terbakar oleh masuknya hewan sejenis cicak, ya, hewan jenis cicak. Sini teman-teman bisa lihat penampakan power supply Acer X1161N itu seperti ini. Dan apabila teman-teman membutuhkan power supply Acer X1161 ini, teman-teman bisa menghubungi kami, bisa bertanya pada kolom komentar. Ini ya, perhatikan, ini bagian power supply yang rusak tadi, yang terindikasi oleh masuknya hewan cicak. Nah, sekarang kita tes nyala kembali proyektornya. Dalam menyalakan proyektor ini atau mengetes proyektor ini, ada baiknya kita mengujinya, kita tes dengan cara selama 5 menit agar itu kerusakannya lebih fix, tidak ada gejala atau kerusakan yang lain. Nah, ini proyektornya sudah menyala, teman-teman bisa perhatikan ya, sudah menyala. Bisa lihat di sini. Nah, itu sudah menyala ya. Dan lampunya dari lensa ini sudah menyorot. Ini juga lampunya sudah terlihat hidup. Tampilan juga sudah keluar. Itu ya, sudah keluar. Artinya proyektor ini sudah normal kembali. Kita akan lakukan tes proyektor ini selama 5 menit. Apabila proyektor ini kita tes 5 menit aman, berjalan dengan normal, maka proyektor ini berhasil dan tidak ada kerusakan yang lain. Fix kita menginformasikan kepada customer bahwa yang rusak adalah power supply-nya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Cara mengganti atau cara analisa memperbaiki proyektor Acer X1161N yang mengalami problem kerusakan matot atau mati total, yaitu kita dengan cara mengganti unit main power supply-nya. Yaitu ini dia penampakannya, dan kerusakannya terlihat terbakar yang diakibatkan oleh masuknya hewan sejenis cicak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mudah-mudahan sedikit yang saya bagi ini bermanfaat. Apabila bermanfaat videonya bagi teman-teman yang lain, silahkan di-share atau dibagikan kepada yang lainnya. Dan jangan lupa di-subscribe serta like-nya. Apabila ada kritik serta saran dan juga pertanyaan mengenai sepintas proyektor atau servis proyektor dan juga bahkan spare part proyektor, silahkan bertanya pada kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab pertanyaan teman-teman. Sampai dulu di sini teman-teman videonya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.